Ini adalah merupakan bagian kedua dari mata kuliah proses bisnis bab sistem informasi manajemen. Pada video pembelajaran kali ini merupakan bagian kedua dari pertemuan ketiga mata kuliah proses bisnis. Pada bagian pertama kita sudah mempelajari tentang sistem manajemen. Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang sistem informasi manajemen atau biasa disebut sebagai SIM. Ya. Sistem informasi manajemen ini digunakan untuk mendukung semua tingkatan manajemen. Ya. SIM merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi yang ada dalam suatu perusahaan. Kita mengenal ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi pembelian, sistem informasi teknik, sistem informasi analisa kredit, ya semuanya itu adalah menggabung menjadi satu dalam satu bentuk yang terintegrasi yang disebut sebagai sistem informasi. Ini contoh sebagai sistem informasi accounting dan berikutnya adalah contoh sebagai sistem informasi pada human resources management. Kita melihat anak panah yang ada itu adalah merupakan jalur atau proses bisnis di mana satu bagian dengan bagian yang lain itu akan memberikan data atau data itu dilempar diproduksi kemudian diberikan ke bagian manager report dan lain sebagainya. Ya. Contohnya di sini human resources management. Ketika ada rekrutmen, ya ada aplikan yang melamar, maka akan dilakukan screen job. Setelah screen job, kemudian dia diterima akan masuk ke dalam data files. Setelah data files ada, akan diberikan kepada bagian atas, ya, manajemen employee report, ya, dan akan dilaporkan ke atas kembali ke tingkat manajemen yang lebih atas lagi. Ya. Jadi ini adalah jalur-jalur dokumen atau jalur-jalur proses bisnis dari human resources management. Nah, ada satu perubahan yang terjadi dari manajemen proses tersebut. Ya. Zaman dulu ya bahwa penulisan report itu dilakukannya dengan cara manual ya dengan hard copy. Ya. Kemudian 1980 sudah menggunakan central computer ya dengan sales terminal, lalu kemudian juga ada personal computer. Baru pada awal 1990 mulai adanya sistem yang disebut DBMS, Database Management System, ya, di mana seluruh data-data itu terkumpul di situ sehingga dapat disort, dapat diambil oleh personal komputer yang ada sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan ini akan sangat membantu proses bisnis dari suatu perusahaan. Tahun 2000 plus ya itu sudah lebih bagus lagi karena ada enterprise resources planning, di mana semua data itu bisa berhubungan satu dengan yang lain dan bisa dibuka oleh bagian lain, semuanya terintegrasi dengan sangat baik, ya, sehingga ketika kita membutuhkan satu data, tinggal cari dari DBMS akan segera data itu termunculkan. Ya. Fungsi dan tujuan dari sistem informasi manajemen sebetulnya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, ya, dan juga keputusan itu berguna untuk perencanaan strategis dan berguna juga untuk kegiatan operasional dari satu perusahaan. Ya. Jadi SIM ini sangat berguna karena akan membantu level manajemen tingkat atas, tingkat menengah maupun tingkat bawah. Ya. Seperti kita lihat bahwa manajemen tingkat atas disebutkan untuk melakukan perencanaan strategis. Nah, fungsinya di sini SIM adalah mendukung perencanaan strategis. Pada manajemen tingkat tengah, di mana melakukan controlling atau pengendalian, SIM di sini akan mendukung pengendalian manajemen. Pada bagian bawah operasional, ya, pengendalian operasional, nah SIM di sini akan mendukung. Ya, jadi SIM itu sangat berguna karena akan mendukung seluruh tingkat level manajemen yang ada, gitu ya. Jadi seluruh bagian itu akan membutuhkan sistem informasi manajemen. Sehingga kita bisa melihat bahwa
penggunaan dari atau pengumpulan data pada database manajemen itu akan sangat vital ya, karena itu menyangkut seluruh operasional dari suatu institusi atau satu perusahaan. Ya. Nah, peran mengapa perlu? Kita sudah tahu ya, karena semakin berjalannya waktu, lingkup bisnis itu semakin kompleks ya, dan juga semakin kompetitif. Teknologi juga semakin canggih gitu ya. Perlu adanya sinkronisasi dari aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. Ya. Oleh karena itu, peran SIM dirasakan sangat penting. Manfaat dari SIM jelas akan mengurangi biaya dan mengurangi waktu, ya, karena ada efisiensi waktu, karena koordinasi dan integrasi dari masing-masing bagian dan subsistem itu sudah terjadi. Ada pengelolaan kualitas output, ada pengelolaan juga fungsi kontrol yang bisa dilakukan ya dengan lebih cepat ya dalam merespon setiap perubahan yang ada. Jadi diharapkan dengan adanya SIM itu akan memperlancar dan membuat operasi dari suatu organisasi itu berjalan dengan stabil dan baik. Konsep dasar organisasi sistem informasi bahwa organisasi itu adalah ibarat suatu kesatuan anggota tubuh yang bekerja sama. Sehingga supaya fungsi tubuh berjalan dengan baik, maka masing-masing kelompok dari yang ada di dalam organisasi itu harus bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, posisi sistem informasi dalam organisasi itu tidak ada standar yang pasti, ya, karena sangat tergantung dari jenis organisasinya. Bisa memisahkan sendiri sebagai departemen tersendiri, departemen teknologi informasi, tapi berada di bawah kontrol dalam organisasi. Atau dia ada di setiap bagian yang ada, gitu ya. Di bagian keuangan ada bagian informasinya, di bagian SDM ada sendiri, ya. Itu tidak ada status standar yang pasti, sangat tergantung dari environment perusahaan yang ada, gitu ya. Hanya kalau itu merupakan satu departemen tersendiri, dia akan membawai bagian pemrograman, bagian operator atau data entry, lalu bagian analisanya. Nah, komposisi SIM dalam sistem manajemen adalah dapat dilihat pada gambar di sini. Kita masih ingat bahwa ada input, ada output. Nah, SIM ini letaknya adalah di center, di tengah. Ya, karena dia berhubungan satu dengan yang lain. Dia menyimpan seluruh data-data baik input maupun output, ya, yang semuanya itu akan digunakan kembali untuk sebuah proses dalam suatu perusahaan. Nah, kita melihat bahwa di sini sistem informasi manajemen itu bisa kita breakdown, kita belah-belah lagi, ya, di mana lingkungan yang luar itu akan mempengaruhi juga input, output, dan proses yang ada di dalam suatu lingkungan internal, gitu ya. Nah, output yang ada dari sistem informasi itu nanti akan digunakan oleh level-level manajemen, ya, dan digunakan juga untuk perencanaan dan pengendalian, ya, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Ya, gambar itu akan diperbesar sehingga kita bisa melihat di sini bahwa proses pengolahan data atau sistem informasi itu memiliki tujuan yang utama karena itu akan menyediakan informasi yang dibutuhkan dari setiap tingkatan manajemen. Suatu fungsi yang cukup vital ya. Kalau sistem informasinya error, itu akan menimbulkan sesuatu hal yang membuat tidak stabil jalannya perusahaan. Contoh dari SIM ini ERP, SCP, ya, Transaction Processing System, DSS, Decision Support System. Jadi banyak contoh-contoh dari sistem informasi manajemen yang sudah dipecah-pecah berdasarkan pada kebutuhan. Misalnya berdasarkan pada kebutuhan transaksi, maka disebut Transaction Processing System. Berdasarkan pada kebutuhan untuk Office Automation System, ya. Berdasarkan kebutuhan untuk pengambilan keputusan bagi level top management, maka disebut sebagai Decision Support System, ya. Kita perlu memahami bahwa
sistem informasi manajemen itu tidak sama dengan sistem informasi. SIM itu adalah bagian atau salah satu bentuk dari sistem informasi. Sistem informasi manajemen tidak sama juga dengan sistem manajemen. Jadi kita bisa melihat gambar di bawah. Bagian terbesar itu adalah sistem, kemudian sistem informasi, dan di bagian yang di tengah adalah sistem informasi manajemen. Ya, jadi center di tengah. Hubungan dari sistem informasi, sistem manajemen, dan SIM adalah sebagai berikut. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan sistem manajemen adalah sistem untuk mengelola sumber daya dan untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau SIM itu merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi, ya, untuk mendukung semua sistem yang ada. Nah, kira-kira begitu. Kalau ada question dan answer akan kita coba bahas nanti pada saat pertemuan. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.